Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini dalam mata kuliah TPHP, saya, Bu Heni, akan menyampaikan tentang pengantar penyakit tanaman. Minggu lalu, Bu Nova sudah sampaikan mengenai pembagian materi dari mata kuliah ini. Kalau Bu Nova menyampaikan tentang hama, kalau saya tentang penyakit, begitu ya. Nah, minggu ini, di minggu kedua, masih video pembelajaran, belum tatap maya, nanti akan tatap maya ketika saya sudah mulai masuk. Ini masih dalam suasana cuti, saya masih cuti gitu. Nah, di pengantar penyakit tanaman ini nanti kita akan membahas beberapa jenis atau penyebab gejala penyakit tanaman tersebut. Ada beberapa kompetensi yang nanti harapannya saudara kuasai ketika sudah selesai di mata kuliah ini. Nah, apa saja kompetensinya? Ini adalah target pemahaman kuliah. Yang pertama, memahami pengertian penyakit tanaman. Nanti kita akan bahas pengertian penyakit, kemudian istilah-istilah dalam penyakit tanaman itu sendiri. Kemudian yang kedua, istilah-istilah pembahasan dalam penyakit tanaman. Kita akan berteman dengan istilah-istilah, misalnya nih patogenesis, kemudian nanti fitopatologi, ada nekrosis, seperti itu yang biasanya kita dengar atau belum terlalu familiar. Nanti kita akan sering menggunakan istilah tersebut. Yang ketiga, memahami arti dari penyakit tanaman itu sendiri. Harapannya setelah selesai perkuliahan TPHP, saudara bisa memahami 3 komponen ini. Nah, kita akan masuk ke materi selanjutnya ya. Yang pertama ada definisi penyakit tanaman. Kalau selama ini kita sering mendengar apa itu penyakit tanaman? Tanaman itu berpenyakit gitu, mari diobatin. Itu sebenarnya apa sih definisinya? Kalau secara deskripsi, penyakit tanaman adalah penyimpangan fisiologi maupun morfologi pada tanaman akibat proses interaksi antara tanaman dengan organisme pengganggu tanaman yang dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi secara fisiologi ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tanaman. Kalau fisiologi itu secara fisiologi dalamnya, baik itu jaringannya, selnya, organnya, seperti itu ya, sistem organ. Tapi kalau morfologi itu yang terlihat dari luar, misalnya yang terlihat secara fisiknya, apakah daunnya yang berlubang, daunnya yang berkarat, seperti itu, ada enggak patogennya di situ. Nah, secara fisik kita bisa melihat bahwa ada kerusakan atau ada sakit dari tanaman itu sendiri. Tapi kalau morfologi biasanya efeknya itu nanti, efeknya ke morfologinya. Kalau fisiologi efeknya ke morfologi kayak gitu. Atau kalau di morfologi bisa jadi itu pengaruh dari lingkungan itu sendiri. Nah, dari penyakit tanaman ini ada ilmu yang mempelajari tentang penyakit tanaman itu sendiri, namanya fitopatologi gitu, atau fitopatologi. Kalau misalnya di beberapa universitas ada jurusannya sendiri, jurusan fitopatologi. Tapi kalau di kita agroteknologi itu jadi satu, digabung, dilebur gitu ya. Nah, cabang ilmu pendukung dari fitopatologi itu ada cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang mikologi atau tentang fungi ya. Kemudian ada bakteriologi tentang bakteri, virologi tentang virus, kemudian nematologi tentang nematoda, dan fisiologi itu sendiri. Ada juga ilmu lain pendukungnya meliputi biokimia, enzimologi, dan toksikologi, toksik ya. Dan ilmu-ilmu lingkungan terapan yang berhubungan dengan penyakit tanaman seperti ekofisiologi, klimatologi, dan bioteknologi. Beberapa ilmu pendukung ini nanti akan saudara dapatkan di mata kuliah di agroteknologi UMK juga. Nah, penyakit tanaman itu sendiri sering kita temui ketika dalam proses budidaya. Ilmu penyakit tanaman itu bagian dari ilmu perlindungan tanaman. Kalau saudara pernah mendengar perlindungan tanaman, nah itu salah satu bagian dari penyakit tanaman. Jadi di dalam perlindungan tanaman itu ada penyakit tanaman yang harus kita identifikasi sakitnya apa, kemudian penyebabnya apa, cara menanganinya seperti apa, kerusakan-kerusakan yang
terjadi itu disebabkan oleh apa? Nah, itu harus kita identifikasi. Dalam penyakit tanaman terdapat segitiga penyakit. Nah, ini yang sering dibahas ketika di penyakit tanaman. Apa itu segitiga penyakit tanaman? Segitiga penyakit tanaman itu terdiri dari tumbuhan inang itu sendiri sebagai tempat untuk berkembangnya vektor, kemudian yang kedua ada OPT atau pest, ini biasanya menjadi vektor, kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan ini yang mendukung berkembangnya pest atau OPT, organisme pengganggu tanaman. Lingkungan itu diantaranya adalah suhu, kelembaban, curah hujan, unsur hara, kemudian sinar matahari, dan lain sebagainya. Misalnya suhu dan kelembaban itu berhubungan dengan kerimbunan suatu tanaman. Itu bisa juga menjadi penyebab dari berkembangnya OPT. Karena suasana atau lingkungan yang mendukung tersebut, maka OPT tersebut berkembang, tinggal di inang yang baik. Ini segitiga ini nggak akan pernah putus, jadi terus saja seperti ini. Nah, ini yang merugikan bagi tanaman utama atau tanaman yang kita budidayakan. Lingkungan itu sendiri terdiri dari lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Kita sudah belajar lingkungan biotik itu adalah lingkungan yang memang bisa bergerak, bertumbuh. Kemudian yang abiotik itu adalah yang tidak bergerak atau yang seperti mempengaruhi tapi dia tidak bisa diregenerasi seperti itu. Nah, ini adalah faktor penyebab penyakitnya menurut Agrio 1997. Ada faktor biotik dan abiotik. Jadi penyebab dari penyakit itu bisa kita lihat dari segitiga penyakit ini tadi ya. Ini kan faktor biotik. Nah, ada faktor abiotik, ini akan dijelaskan contohnya nih. Kalau abiotik itu dari cuaca, suhu, mineral, hara, dan penyebab lainnya, faktor lainnya maksudnya. Kemudian kalau faktor biotik itu ada fungi, bakteri, virus, mikroplasma, nematoda, dia bisa berkembang biak. Nah, biasanya kalau faktor biotik ini dia akan menginfeksi atau biasanya disebut dengan penyakit fisiologis. Jadi fisionya, penyakit dalamnya yang kadang tidak terdeteksi oleh mata atau tidak bisa terlihat secara fisik kayak gitu. Kalau yang bisa terlihat secara fisik itu morfologinya. Nah, dari penyebab penyakit ini nanti kita bisa tentukan identifikasi, kemudian kita tentukan juga solusinya, apakah harus penanganan seperti apa yang akan kita ambil ketika kita sudah tahu faktor penyebab penyakit. Nah, faktor biotik ini kadang kita bisa melihat ada nggak di situ virusnya, ada nggak di situ bakteri atau funginya gitu. Kalau fungi biasanya ada miselium di bagian tanamannya gitu. Nah, kalau faktor abiotik ini bisa kita kondisikan, bisa kita atur, misalnya di dalam rumah kaca, nah itu bisa kita sesuaikan suhunya. Kemudian kalau misalnya kita punya tanaman yang terlalu rimbun menyebabkan suhu kelembabannya itu nggak sesuai dengan tumbuh tanaman tapi sesuai dengan tumbuh berkembangnya patogen, nah itu harus kita atur lagi itu haranya seperti apa, cocok nggak untuk tumbuhan atau cocok malah lebih cocok untuk si patogen ini, itu harus kita identifikasi gitu. Jadi ada dua faktor penyebab penyakit, faktor biotik dan abiotik gitu. Selanjutnya kita akan bahas tentang gejala. Nah, dari penyakit itu kita identifikasi ada dua, gejala penyakit versus tanda-tanda penyakit. Nah, seperti apa yang disebut gejala, seperti apa yang disebut tanda-tanda penyakit, simptom dan sting. Itu kita akan pelajari juga. Kalau gejala itu deskripsinya atau pengertiannya adalah kelainan atau penyimpangan dari keadaan normal yang ditunjukkan oleh tumbuhan atau tanaman. Nah, di sini ada kata-kata tumbuhan dan tanaman. Kalau tumbuhan itu lebih kepada tanaman atau organisme yang tumbuh secara liar. Itu yang nggak kita tanam, nggak kita budidayakan, nggak kita usahakan. Tapi kalau tanaman, benar yang sudah kita tanam, sudah kita usahakan, sudah kita budidayakan. Nah, itu adalah tanaman. Secara deskripsi seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari gejala penyakit atau kelainan. Nah, ini adalah contoh daun jeruk yang kena kanker. Kita bisa lihat morfologinya seperti ini. Bisa kelihatan, ini namanya gejala. Masih gejala, karena nggak semuanya terserang. Cuman beberapa bagian aja. Kemudian busuk. Nah, ini ada penyimpangan. Harusnya kan dia seperti ini semua permukaannya. Tapi ternyata di bagian bawah dia ada kondisi yang busuk. Nah, ini adalah penyimpangan atau kelainan gitu. Kalau will ini adalah
layu. Nah, seperti ini kelihatan di tanaman tomat, twister, ini biasanya terjadi di tanaman bawang. Nah, kalau bahasa orang Jawanya itu sebutnya ngoser karena dia rebah. Nah, itu adalah gejala-gejala yang ada di contoh-contoh tanaman ini, ditunjukkan oleh tumbuhan atau tanaman. Nah, gejala ini itu berdasarkan apa? Dibagi berdasarkan yang pertama, sifat gejala yang timbul. Bisa gejala lokal atau gejala sistemik. Kalau lokal itu hanya bagian-bagian tertentu, kalau sistemik dia sampai ke jaringan sel organ. Jadi semuanya kena gitu. Walaupun memang dia nggak langsung kelihatan, tapi dalam jangka waktu tertentu dia kelihatannya karena gejalanya sistemik, langsung menyerang ke bagian sel gitu. Kalau lokal kelihatan di bagian-bagian tertentu saja, secara morfologis, secara fisik kita bisa melihat bahwa oh bagian daunnya aja yang kena gitu, itu lokal. Jadi kita potong daunnya, kita buang, itu sudah cukup. Tapi kalau gejala sistemik kadang-kadang nggak kelihatan di morfologinya, tiba-tiba satu tanaman full langsung mati, kering atau layu. Kemudian yang kedua, pengaruh langsung dan tidak langsung. Ada gejala primer dan gejala sekunder. Apa itu gejala primer dan sekunder? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Ada berdasarkan ukurannya. Nah, ukuran ini sudah kita tahu bahwa mikroskopis dan makroskopis. Kalau mikro otomatis kecil, kalau makro otomatis besar gitu. Nanti kita juga akan bahas berdasarkan yang keempat, secara morfologi dan anatomi. Ada hiperplasia, hipoplasia. Nah, ini ada hyper, berarti dia berlebihan. Kalau hipo berarti kurang. Dari kata dasar hypo dan hyper. Kemudian ada perubahan warna, kekeringan atau layu, nekrosis, dan tumbuhnya fungi di permukaan daun. Tumbuhnya fungi di permukaan daun ini sering kita kaitkan dengan tanda-tanda dari penyakit. Walaupun ini masuk di gejala. Gejala tanaman sakit itu akan berbeda dari satu tanaman maupun ke tanaman lain. Atau bisa jadi gejalanya sama, tapi penyebabnya berbeda. Nah, itu bisa jadi. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai gejala tanaman sakit berdasarkan 4 topik ini. Yang pertama, nah ini adalah rangkumannya dari gejala, sifat gejala itu gejala lokal sistemik, kemudian ada pengaruh langsung tak langsung itu ada 2, kemudian ukurannya makroskopis dan mikroskopis, kemudian morfologi, hiperplasia, hipoplasia, dan nah ini perubahan warna, kekeringan, layu, dan lain sebagainya itu. Ini kurang ya, mohon maaf ini kurang. Nah, sifat gejala yang timbul yang pertama, gejala lokal atau lokal symptom. Gejala timbul hanya terbatas pada bagian-bagian tanaman tertentu saja, misalnya penyakit pada daun, akar, atau buah. Nah, ini biasanya muncul ini contohnya. Jadi hanya bagian-bagian tertentu saja, ini bisa diambil kemudian dibuang. Itu gejala lokal. Kalau gejala sistemik, itu gejala yang timbul disebabkan oleh penyakit yang menyerang seluruh bagian tanaman, misalnya disebabkan oleh virus. Nah, kalau virus biasanya langsung menyebar ke seluruh jaringan tanaman, dan ini kadang-kadang susah untuk dikendalikan. Jadi, pengendaliannya itu biasanya dicabut kemudian dibuang atau dibakar. Di seluruh bagian tanaman terdapat virus walaupun tempat infeksi pada bagian tertentu dari tanaman. Misalnya virus tersebut menginfeksi di bagian daun. Tapi karena dia sifatnya sistemik, akhirnya menjalar ke semua sel, jaringan, organ, sistem organ. Biasanya kalau sudah satu tanaman full kena virus, itu dicabut, dibuang agar tidak menulari tanaman-tanaman lain. Gitu. Nah, selanjutnya untuk pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung dan tidak langsung itu ada yang pertama gejala primer atau primary symptom. Gejala yang timbul langsung pada bagian tanaman yang tempat terinfeksi. Nah, misalnya yang diinfeksi itu bagian daun, di situ nanti akan timbul langsung pengaruhnya. Kita bisa tahu bahwa oh ini diinfeksi oleh hama, misalnya itu serangga, kayak gitu. Nah, itu bisa ada pengaruh langsung dan tidak langsung. Atau penyakit yang bisa disebabkan oleh patogen. Yang kedua ada gejala sekunder, secondary symptom, gejala yang timbul pada jaringan yang tidak diserang.
yang timbul secara tidak langsung akibat adanya patogen penyebab penyakit di dalam tanaman. Jadi patogen bisa itu bakteri, bisa itu nematoda yang tinggal di bagian tanaman. Dia menginjeksi, misalnya nih ada hama menginjeksi di situ, kemudian si patogennya itu ikut di telur hama, tinggal di tanaman, di jaringan, di bagian tanaman. Nah, itu akan berkembang, dia ikut berkembang juga. Gitu. Nah, jaringan itu yang diserang. Meskipun secara nggak langsung kelihatannya, tapi lambat laun nanti tanaman tersebut akan menunjukkan bahwa dia sakit, dia dalam kondisi sakit yang disebabkan oleh si patogen itu tadi. Kemudian kalau secara ukurannya, nah ini tadi yang ada makroskopis dan mikroskopis. Kalau mikroskopis itu suatu penyakit yang hanya dapat dilihat bila menggunakan mikroskop. Nah, ini yang agak ribet nih gitu karena kita harus menggunakan mikroskop dan harus di lab gitu karena nggak semua tempat atau semua nggak mungkin kan kita di lahan bawa mikroskop kan nggak mungkin gitu. Yang kedua makroskopis. Makroskopis ini penyakit yang bisa dilihat tanpa menggunakan mikroskop atau dilihat secara langsung gitu fisiknya, morfologinya itu kita lihat langsung, itu berdasarkan ukurannya. Penyakitnya besar gitu. Kalau misalnya yang mikroskopis itu dia biasanya menyerang bagian sel atau jaringan gitu. Sel jaringan itu masih pakai mikroskop. Kalau sistem organ itu sudah makroskopis. Yang kedua ada secara yang selanjutnya adalah secara morfologi dan anatomi. Nah, yang pertama ada hyperplasia. Kalau hyper berarti berlebihan ya. Pertumbuhan luar biasa oleh perpanjangan atau pembesaran sel. Nah, dinamakan juga hipertrofi. Kalau misalnya nanti ada istilah hyperplasia atau hypertrofi itu sama aja sebenarnya. Karena itu artinya sama perpanjangan atau pembesaran sel yang tidak terkontrol atau lebih dari normal, di atas normal gitu ya. Gejalanya meliputi yang pertama, ada keriting. Gejala pembengkakan tunas atau penggulungan daun sebagai akibat pertumbuhan setempat dari suatu bagian anggota tubuh. Nah, keriting ini kadang dikaitkan dengan kekurangan unsur hara. Itu bisa jadi unsur haranya kurang, kemudian tanaman tumbuhnya tidak maksimal sehingga keriting. Itu ada yang mengatakan seperti itu, tapi kita identifikasi lagi apakah memang haranya kurang ataukah dia memang kena penyakit gitu. Tapi kebanyakan kalau keriting biasanya kita temukan pada tanaman cabai ya, keriting itu. Nah, itu adalah gejala dari berpenyakit. Yang kedua ada scab atau kudis, bercak-bercak yang tersembul ke atas dan kasar sebagai akibat pertumbuhan luar biasa dari sel epidermis dan jaringan di bawahnya. Nah, ini scab kudis ini biasanya agak menonjol daunnya. Yang biasanya rata tapi itu menonjol gitu. Jadi kayak agak cembung. Itu adalah kudis, scabies. Ya, di daun biasanya. Kemudian ada tumefaksi atau tumefaction. Penumpukan bahan makanan yang berlebihan di bagian atas batang atau akar sehingga menimbulkan pembekakan. Biasanya ada bentuk puru, bintil, dan kutil. Nah, kalau saudara pernah menemukan akar dari tanaman tomat yang dia berbintil, itu bisa disebut dengan tumefaksi. Biasanya bintil akar itu hanya terdapat pada tanaman kacang-kacangan kayak kedelai, kacang tanah. Itu karena ada bakterinya, bakteri penambat N. Tapi selain itu, selain tanaman kacang-kacangan, kalau ada bintilnya, bisa jadi itu adalah tumefaksi atau penumpukan bahan makanan yang berlebihan. Penyebabnya apa? Itu bisa jadi juga karena penyakit. Itu selnya terserang, jadi nggak bisa mengantarkan dengan baik. Jadi terhambat. Akhirnya menumpuk di bagian bawah. Nah, itu terjadi membentuk seperti bintil, puru. Puru ini biasanya ditemukan di tanaman sengon. Kemudian kutil. Kalau kutil itu biasanya bisa dibuang ya di jaringan tanaman di batang kayak gitu bisa dibuang. Tapi kalau bintil biasanya di akar. Kalau puru di batang juga. Biasanya kalau puru itu lebih ke tanaman tahunan ya gitu. Nah, selanjutnya ada fasikulasi, bentuk pertumbuhan yang menyimpang dari suatu organ. Harusnya tanaman itu atau buahnya itu tuh bulat, nah dia
menempel dengan yang lain kayak gitu. Nah, atau vasikulasi bisa juga disebabkan karena memang tanaman tersebut sudah terinfeksi secara sistemik. Itu bisa menyebabkan sel-sel dan jaringannya itu nggak berkembang secara sempurna. Akhirnya pertumbuhan dari buah atau daun atau batangnya itu bisa jadi terganggu, akhirnya menyimpang dari suatu organ. Kayak tadi ada tanaman tomat yang busuk di bagian bawah, itu penyimpangan juga. Ada proliferasi, yaitu pertumbuhan yang melebihi ukuran normal. Kalau saudara pernah melihat buah-buahan dalam ukuran besar di luar negeri, itu karena pemberian ZPT atau hormon tumbuh. Tapi kalau misalnya tidak diberikan hormon tumbuh, dia tumbuh berdasarkan ukuran besar, itu bisa jadi hyperplasia, pertumbuhan sel-sel yang luar biasa atau berlebihan. Itu morfologi dan anatomi. Ini juga penyakit, gitu. Enggak sesuatu yang enggak normal itu bisa jadi penyakit, gitu. Anatominya terlihat tanaman ini enggak normal, enggak seperti ukuran yang biasanya, gitu. Anatominya kan kelihatan ya, secara morfologinya juga kelihatan. Nah, yang kedua ada hipoplasia. Kalau tadi hypo, yang ini hipo. Kalau hipo itu berarti kurang ukurannya, atau pertumbuhannya itu kerdil. Pertumbuhan regresif dengan ukuran sel yang tidak dapat mencapai ukuran normal. Makanya dia sebutnya kerdil. Kayak gitu. Tanaman-tanaman yang kerdil itu juga banyak dikaitkan dengan kekurangan unsur hara. Misalnya, saudara pernah menemui tanaman jagung yang dia itu pendek tapi sudah menghasilkan, sudah berbuah kayak gitu. Itu bisa jadi kekurangan hara atau dia memang hypoplasia, tumbuhnya itu nggak bisa mencapai ukuran normal. Harusnya tingginya tuh sampai 2 meter, si jagung itu cuman semeter, tapi sudah bisa menghasilkan tongkol. Nah, itu biasanya kekurangan hara atau dia memang berpenyakit gitu, dia dalam kondisi sakit. Perubahan warna. Perubahan warna terdiri dari yang pertama bercak kuning. Kalau saudara pernah melihat ada daun yang bercak kuning, nah itu bisa jadi kurang hara. Ada faktor biotik dan abiotik tadi penyebab penyakit. Kalau faktor biotik itu dia disebabkan oleh patogen, kalau faktor abiotik itu biasanya berdasarkan lingkungan gitu. Bisa jadi cuaca, kelembaban sinar matahari, unsur hara kayak gitu. Nah, itu bisa menyebabkan tanaman menjadi sakit gitu. Kalau bercak kuning itu biasanya mosaik disebutnya ya, ciri berdasarkan patogen yang menyerangnya. Bercak kuning tidak teratur disebut mosaik. Jadi kotak-kotak gitu. Kalau satu full itu bukan mosaik, tapi kalau mosaik itu hanya bagian-bagian tertentu, kayak ada bagian temblok-temblok gitu ya, kalau orang Jawa nyebutnya gitu. Ya. Nah, itu biasanya disebabkan oleh virus. Bulat, kecil kayak gitu. Bercak kuning. Di daun-daun biasanya ada. Kemudian mati pucuk. Mati pucuk ini kalau dia selnya terganggu, biasanya dia kalau sel yang paling cepat berkembang kan sel epidermis. Kalau sel epidermisnya itu terganggu perkembangannya, maka dia akan mati. Nah, pucuk tanaman itu kan yang paling cepat ya pertumbuhannya ya. Kalau pucuknya terganggu, maka ya sudah, tanamannya itu kerdil, nggak akan bisa tumbuh lagi gitu. Nah, mati pucuk. Kemudian daun keperak-perakan atau silver shine ini jarang ditemukan kalau dia tidak tertutupi. Biasanya tanaman tahunan nih, tanaman buah-buahan ada di bagian permukaannya itu silver shine karena adanya patogen itu tadi, disebabkan oleh patogen. Kemudian ada secara morfologi dan anatomi yang keempat, yaitu kekeringan atau layu, gejala dengan ciri gugurnya daun yang diikuti dengan keringnya batang dan tunas. Penyebabnya berupa fungi, bakteri, dan virus. Gejalanya termasuk dalam kelompok ini diantaranya damping off atau penyakit persemaian yang menunjukkan kematian pada jaringan sel pangkal perakarannya. Saudara pernah menemukan tanaman kopi yang mati, pertama gugur daun dulu, kemudian kering batang dan tunasnya, gitu langsung kering gitu aja tanaman kopi. Nah, itu penyebabnya tuh berupa fungi atau bisa jadi bakteri atau bisa juga jadi virus kayak gitu.
atau tanaman-tanaman lain yang pertamanya gugur dulu bunganya, kemudian nanti dia bisa mati. Kalau pas dari layu, biasanya layu dulu sih. Nah, kalau pas layu itu tuh nggak langsung diidentifikasi, bisa jadi langsung gugur daunnya, kemudian bisa mati. Tapi kalau sudah dari layu itu diidentifikasi, oh ini sakit nih tanaman, kemudian disebabkan oleh apa gitu penyebabnya. Terus pengendaliannya seperti apa? Nah, itu bisa dicegah tanaman itu menjadi mati. Secara morfologi yang kelima yaitu nekrosis, matinya jaringan baik pada kulit kayu maupun daun yang disebabkan oleh patogen. Meliputi gejala yang pertama, ada blight, yaitu kematian yang cepat dari seluruh anggota tubuh tumbuhan atau bagian luas dari daun, termasuk tulang daun karena aktivitas patogen. Daunnya itu tidak berkembang, biasanya daunnya langsung coklat dan rontok, gitu, nekrosis. Yang kedua ada terbakar, atau biasanya coklat ya. Warna daunnya itu menjadi coklat, kemudian bisa jadi separuh, bisa jadi seluruh, tiba-tiba gitu. Kayak misalnya daun yang masih segar tapi ada bagian sedikit yang warnanya coklat atau kayak terbakar. Nah, itu bagian dari nekrosis. Kemudian ada blast, kematian yang cepat dari bagian pucuk atau bagian pembungaan. Bagian-bagian pucuk itu tuh sel-sel yang cepat berkembang. Kalau misalnya itu yang terserang, maka sudah tidak ada perpanjangan sel lagi. Dia akan tumbuh kerdil seperti yang saya sebutkan tadi di atas. Kemudian ada busuk kering, terdapat pada kulit kayu disebabkan oleh fungi. Nah, kalau ini fungi, biasanya nanti ada kayak jamurnya, miseliumnya itu tuh nempel di bagian luarnya. Di tanaman sengon ada, biasanya kayak gitu. Kulitnya akan ngelupas bareng dengan miselianya. Jika jaringan kalus terbentuk pada tepi bagian karena infeksi, maka akan terbentuk kanker. Nah, biasanya kalau sudah ngelopek bagian mengelupas kulitnya itu nanti ada miseliumnya. Setelah ada miseliumnya, tumbuhlah kanker atau biasa disebut dengan puru itu tadi kalau di tanaman sengon. Lebih menyerang tanaman tahunan atau tanaman yang berkambium. Kemudian busuk basah, nekrosis yang berlendir, basah, bercak, tidak mempunyai bentuk khusus termasuk dalam gejala ini. Gejala yang disebabkan oleh fungi, nematoda, virus adalah busuk akar dan damping off. Nah, busuk akar ini terjadi di tanaman semusim atau tanaman sayuran, gitu hortikultura. Itu yang busuk akar disebabkan oleh nematoda. Nematoda ini biasanya ada di akar, di tanah, kayak gitu. Jenisnya itu kayak cacing gitu. Fungi juga ada di tanah, bisa menyebabkan busuk akar juga, dan damping off itu tadi. Patogen itu terdiri dari nematoda, virus, fungi, yang pokoknya menyebabkan tanaman tersebut sakit. Bakteri itu juga termasuk dalam patogen. Nah, patogen itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Secara morfologi anatomi yang keenam, yaitu tumbuhnya fungi di permukaan daun. Tumbuhnya fungi di permukaan daun, diantaranya adalah yang pertama, powdery mildew. Powdery mildew ini disebabkan oleh fungi Axomycetes, di mana hifa tumbuh pada permukaan daun. Ini hifa tumbuh ya pada permukaan daun. Biasanya dia kayak bentuk serbuk kayak gitu, powder. Ada di bagian daun, di permukaan daun gitu, kayak ada serbuk putih gitu. Nah, itu gara-gara jamur Actinomycetes. Kemudian ada juga, ini disebabkan oleh fungi ya, karena jamur. Kemudian ada downy, disebabkan oleh fungi Physomycetes, di mana sporangifor atau sporangium itu membentuk lapisan berwarna putih keabu-abuan pada permukaan daun. Nah, kadang antara powdery dan downy ini susah dibedakan karena lapisannya berwarna putih keabu-abuan. Dan kalau ini powdery ini juga warnanya putih kayak gitu di permukaan daun. Ada Scotty mildew di mana hifa berwarna hitam menutupi permukaan daun. Nah, ini banyak nih di tanaman kopi. Daunnya itu berwarna hitam. Nanti kalau di bersihkan itu dia bisa hilang. Tapi karena adanya hifa-hifa yang menutupi menutupi permukaan daun pada tanaman-tanaman tahunan atau tanaman
berkambium, itu dia akan mempengaruhi fotosintesis gitu. Akhirnya produksinya menurun, tanamannya akan mati juga kayak gitu, nggak maksimal fotosintesisnya. Nah, biasanya dengan adanya fungi ini karena faktor lingkungan, terlalu rimbun, kemudian terlalu lembab, kayak gitu, sinar matahari kurang, itu tumbuhnya fungi atau virus, itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian ada juga rhizomorph, yaitu Mycelium fungi Bisidomycetes yang berbentuk tali. Nah, rhizo ini biasanya ada di bagian akar, rhizos. Nah, sementara untuk itu tadi tentang gejala ya. Ini tadi tentang gejala yang terbagi menjadi 4. 4 kemudian ada lagi bagian-bagiannya. Apalagi yang secara morfologi dan anatomi ini terbagi menjadi 6. 6 ini ada pembagiannya lagi sampai ke poin-poin yang keempat gitu. Jadi secara umum gejala itu sangat banyak. Gejala penyakit tanaman itu sangat banyak gitu ya. Ada secara morfologi. Jadi secara umumnya gejala tanaman sakit itu dibagi berdasarkan sifat gejala yang timbul tadi, kemudian pengaruh langsung dan tidak langsung, berdasarkan ukuran gejala, kemudian morfologi dan anatomi. Kalau sifat gejala yang timbul tadi dibagi menjadi 2, gejala lokal kemudian gejala sistemik. Kalau yang pengaruh langsung dan tidak langsung tadi dibagi menjadi 2 juga, gejala primer dan sekunder. Kemudian berdasarkan ukurannya ada makroskopis dan mikroskopis. Sementara kalau morfologi dan anatomi ini yang paling banyak. Secara hyperplasia, kemudian itu nanti termasuk dengan keriting tadi, kemudian kudis atau scabies tadi dan lain sebagainya. Kemudian ada hypoplasia, ada perubahan warna ini terdiri dari beberapa bagian tadi, kemudian ada kekeringan atau layu, ada nekrosis. Nah, nekrosis terbagi menjadi beberapa lagi, kemudian tumbuhnya fungi di permukaan daun tadi terbagi menjadi 4 ini. Itu adalah gejala-gejala penyakit pada tanaman. Selanjutnya ini adalah tanda-tanda penyakit. Tanda penyakit adalah indikasi adanya penyakit karena keberadaan patogen penyebab penyakit tersebut yang ditemukan di bagian tanaman terserang. Nah, ini patogennya. Ada serbuknya, tanda-tanda penyakitnya. Adanya patogen ini bisa bakteri, virus, nematoda, kayak gitu, yang ada di bagian permukaannya terlihat. Nah, ini seperti ini, miseliumnya kelihatan. Ini adalah tanda-tanda penyakit. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk tanaman berpenyakit atau tanda-tanda adanya perbanyakan patogen itu bentuknya dari bentuk vegetatif ataupun reproduktif dari patogen tersebut. Nah, untuk tahu tanda suatu penyakit harus kita pelajari dulu berbagai bentuk vegetatif dan reproduktifnya dari patogen itu. Kalau untuk patogennya sendiri nanti kita akan bahas di minggu depan ya. Tanda suatu patogen kadang-kadang bisa dilihat dengan mata biasa atau harus menggunakan mikroskop. Kita tentukan dulu sebab-sebab timbulnya penyakit, kemudian dari pengamatan itu kita akan tentukan juga pengendaliannya. Nah, itu adalah bagian dari ilmu fitopatologi, di mana kita melihat, mengamati, kemudian mengambil kesimpulan dari pengamatan tersebut, dan dari kesimpulan itu kita tentukan pengendaliannya seperti apa, pengendalian atau pencegahannya seperti apa. Minggu depan kita akan belajar tentang patogen ya. Di ilmu fitopatologi itu kita akan pelajari tentang penyakit gitu. Kalau misalnya hama nanti di mata kuliah lain, tapi dalam mata kuliah kita akan menggabungkan antara hama dan penyakit begitu, karena memang seringnya hama berbarengan dengan penyakit gitu. Hama membawa penyakit karena hama bisa jadi vektornya gitu, dan tumbuhan menjadi inangnya.
Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, seperti yang sudah ditulis Bu Nova di Sunan, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan, kemudian tujuan atau ditujukan kepada dosen siapa, pertanyaannya bagaimana, silahkan disampaikan di Sunan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.